Ketika hukum tak lagi mampu melindungi, seorang panglima turun ke jalan, bukan dengan pasukan, tapi dengan dendam. Adiknya dibantai oleh bajing loncat. Kini, truk jadi senjatanya, dan jalanan jadi medan perang. Inilah kisah keadilan yang dibayar dengan darah, kisah sang komando bayangan. Langit Jakarta malam itu mendung, angin bertiup kencang seolah membawa firasat buruk. Di markas besar Kopassus, Mayor Jenderal Bagas Prasetya baru saja menyelesaikan rapat evaluasi operasi militer di perbatasan. Ia menatap langit dari balkon ruang kerjanya, merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Dadanya sesak, pikirannya melayang pada adik laki-lakinya, Rangga, yang baru seminggu lalu pamit untuk mengangkut muatan dari Medan ke Jakarta dengan truk kontainer Sibasurya. Rangga, satu-satunya keluarga yang ia punya sejak orang tua mereka wafat 10 tahun silam. Telepon genggam Bagas bergetar, nomor tak dikenal. Ia angkat dengan nada tenang, Mayor Jenderal Bagas. Suara di seberang sana gemetar, seorang petugas rumah sakit umum di Lampung. Maaf, Pak, kami ingin menginformasikan bahwa ada jenazah pria bernama Rangga Prasetya. Ia meninggal dunia akibat luka parah di kepala dan tubuh, ditemukan di pinggir jalan tol dekat Bakauheni. Suasana mendadak hening, dunia seolah berhenti. Bagas mematung, tak bisa bicara. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ia menjatuhkan telepon ke lantai, matanya berkaca-kaca. Tidak mungkin. Rangga adalah adik yang keras kepala tapi berhati emas, tak pernah punya musuh. Bagas bergegas ke ruang bawah, langsung naik ke mobil dinasnya, meminta ajudannya diam dan memacu kendaraan ke Lampung malam itu juga. Sepanjang jalan, ia tak berkata apa-apa. Wajahnya dingin, tapi sorot matanya penuh badai. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai menyala, amarah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sesampainya di rumah sakit, Bagas masuk ke ruang jenazah. Di sana, tubuh adiknya terbujur kaku, dibungkus kain putih, dengan luka lebam di seluruh badan dan darah yang masih membekas di pelipis. Seorang saksi mata, sopir truk yang lewat tak jauh dari lokasi kejadian, mengatakan melihat kawanan bajing loncat menyerang truk Rangga saat sedang melintasi jalur gelap. Rangga sempat melawan, tak mau menyerahkan muatan, dan karena itu mereka menyiksanya hingga tewas, lalu melempar tubuhnya ke jalanan. Bagas mencium dahi jenazah adiknya. Tangannya gemetar. Maaf, Dik, aku tak ada di sana waktu kau butuh bantuan, bisiknya lirih. Ia menggenggam kuat nisan Rangga yang baru dipasang keesokan harinya saat pemakaman. Para pelayat tak bisa banyak berkata. Mereka tahu, pria yang berdiri di depan liang lahat itu bukan hanya seorang panglima, ia adalah seorang kakak yang sedang patah hati. Di tengah duka itu, seorang pengemudi Sibasurya tua mendekat dan membisikkan sesuatu ke telinga Bagas. Pak, ini bukan pertama kali mereka lakukan. Bajing loncat itu sudah lama merajalela. Tapi kali ini mereka salah orang. Pak, Rangga melawan karena dia pernah bilang, kakaknya adalah pahlawan. Dia nggak takut. Bagas menatap kosong ke tanah basah, namun di balik sorot matanya, ada bara api yang mulai membakar. Malam itu, Bagas kembali ke Jakarta dengan membawa jaket lusuh milik Rangga. Ia masuk ke ruang pribadi, membuka brankas senjata, dan mengeluarkan pisau tempur pemberian almarhum ayahnya. Pisau itu ia letakkan di meja, lalu memandangi kaca. Sorot matanya berubah. Tak ada lagi keraguan. Jika hukum tak bisa menjangkau mereka, maka ia akan turun sendiri. Bukan sebagai panglima Kopassus, tapi sebagai seorang kakak yang haus balas dendam. Matahari pagi menyinari makam Rangga yang masih basah. Di antara pelayat yang sudah pulang, Bagas tetap berdiri sendiri di samping pusara adiknya. Jaket truk Sibasurya yang lusuh itu kini digenggam erat. Di tangan kirinya, sementara tangan kanannya menggenggam tanah yang masih lembab. Hatinya kosong, tapi pikirannya berputar cepat. Ia bukan hanya kehilangan seorang adik, ia kehilangan satu-satunya keluarga, satu-satunya alasan hidupnya di luar tugas negara. Di benaknya, kenangan masa kecil mereka berputar seperti film yang diputar ulang. Saat Rangga terjatuh dari sepeda dan ia menggendongnya pulang. Saat Rangga lulus SMK dan menolak jadi tentara karena ingin hidup sederhana sebagai sopir. Dan terakhir, suara ceria Rangga saat menelepon seminggu lalu, "Bang, doain aku ya, minggu ini bawa muatan penting ke Jakarta. Kalau lancar, kita bisa umroh tahun depan." Bagas menutup mata, air matanya jatuh, tapi wajahnya tetap tegar. Dendam mulai tumbuh.
Sepulang dari pemakaman, Bagas masuk ke ruang kerjanya dan meminta seluruh ajudan serta stafnya keluar. Ia duduk sendiri, membuka file intelijen militer yang hanya bisa diakses oleh pejabat sekelas dirinya. Ia mulai mengumpulkan data, laporan pengaduan sopir truk, peta jalur rawan bajing loncat, dan jaringan sindikat kriminal di jalur Sumatera. Semua mulai tersusun rapi. Ia tahu ini bukan hanya soal preman jalanan. Ini lebih besar, lebih terorganisir, dan kemungkinan ada oknum aparat terlibat. Namun, ketika atasannya memintanya fokus pada agenda diplomasi militer di ASEAN minggu depan, Bagas hanya menjawab singkat, "Saya mengajukan cuti khusus. Ada urusan keluarga." Tak ada yang berani bertanya lebih lanjut. Di mata prajurit dan perwira lain, Bagas adalah legenda hidup, komando yang pernah menyelamatkan sandera di Somalia tanpa menembakkan satu peluru pun. Tapi kali ini, dia membawa peluru banyak. Bagas kemudian menghubungi mantan anak buahnya, Letkol Damar, spesialis pengintaian, yang kini mengelola bengkel logistik di Lampung. "Saya butuh truk kontainer kosong. Saya mau nyamar jadi sopir mulai minggu ini." Damar terkejut, tapi mengangguk. "Siap, Jenderal. Saya tahu jalur paling sering dihantam bajing loncat. Tapi ini berbahaya." Bagas hanya menjawab, "Mereka sudah lebih dulu bahaya buat keluarga saya." Malam itu, di gudang rahasia, Bagas melepaskan seragam militernya dan menggantinya dengan pakaian sopir, celana jeans usang, kaos oblong, dan jaket rangga yang mulai memudar warnanya. Ia bercermin, melihat bayangan dirinya yang bukan lagi panglima, tapi rakyat biasa yang siap membasmi kejahatan dari akar. Di balik baju lusuh itu, tersimpan amarah seorang prajurit tempur yang telah melewati medan perang lebih brutal dari ini. Sebelum tidur, Bagas menyalakan voice note terakhir dari Rangga yang sempat dikirim beberapa hari sebelum tewas. Suara itu berkata, "Bang, kalau aku nanti mati di jalan, jangan nangis ya. Aku senang bisa kerja jujur. Tapi kalau ada yang ganggu kita, sikat aja, Bang. Jangan kasih ampun." Kata-kata itu menancap tajam di dada Bagas. Tangannya mengepal. Ia tidak akan menangis lagi. Yang ada hanya satu tujuan, memburu dan menghancurkan mereka, satu persatu. Truk kontainer berwarna merah kusam itu meraung pelan saat meninggalkan garasi logistik milik Letkol Damar di pinggir Lampung. Di balik kemudi, duduk seorang pria berwajah keras dengan mata tajam yang tersembunyi di balik topi lusuh dan kacamata hitam. Tak ada yang menyangka bahwa pria itu adalah Mayor Jenderal Bagas Prasetya, Panglima Kopassus yang kini telah melepaskan pangkat, protokol, dan perlindungan negara. Ia bukan siapa-siapa di jalanan ini, hanya seorang sopir kontainer baru dengan nama samaran, Bang Raka. Di dashboard truk, tergantung foto kecil Rangga yang diselipkan di sudut kaca spion. "Aku ada di sini, Dik," bisik Bagas, pelan. Jalur yang ia lewati kini adalah jalur yang sama yang terakhir dilalui Rangga sebelum ditemukan tewas mengenaskan. Setiap kilometer yang ia lalui membawa kilas balik penuh luka, sekaligus amarah yang tak pernah padam. Jalanan ini akan jadi saksi, darah akan dibayar dengan darah. Hari pertama sebagai sopir berjalan penuh ujian. Bagas pura-pura tanya arah ke sesama sopir di warung pinggir jalan, menyusup ke komunitas pengangkut barang, dan perlahan mulai dikenal. Ia mendengar cerita tentang gerombolan setan yang suka menghadang sopir di jalur sepi menjelang malam. Modusnya beragam, pura-pura mogok, minta tumpangan, hingga mengendarai motor sambil mengancam dengan senjata tajam. Semua cerita itu hanya menambah bahan bakar dendam di dada Bagas. Malam ketiga, di kilometer 142, ketika kabut mulai turun dan jalanan sepi, sebuah motor melaju cepat dari belakang dan memepet sisi kiri truk. Dua pria bertopeng muncul di kaca depan sambil berteriak kasar, "Berhenti. Buka pintu belakang atau nyawa lo melayang." Bagas pura-pura panik, melambatkan laju truk, lalu menghentikannya di pinggir jalan seperti sopir yang ketakutan. Dua preman itu meloncat ke bak belakang dan satu orang naik ke kabin lewat sisi kanan. Namun dalam detik berikutnya, semua berubah. Pria yang masuk ke kabin tak sempat bicara. Tangan Bagas langsung mencekik lehernya sambil menarik kepalanya ke dashboard. Asteris brak, asteris suara keras terdengar. Hidung pria itu remuk, darah menyembur dari wajahnya. Dua temannya di belakang belum sempat membuka pintu truk saat Bagas keluar, melompat dari pintu dan menghadang mereka di tanah berpasir. Tanpa satupun peluru ditembakkan, kedua tubuh itu jatuh tak berdaya setelah dihantam pukulan-pukulan cepat dan mematikan.
Satu di antaranya masih hidup dan mencoba merangkak. Bagas menariknya ke bawah sorot lampu truk. "Kau kenal Rangga Prasetya?" tanyanya dingin. Preman itu ketakutan. Aku cuma suruhan, Bang, kami cuma ambil barang, nggak tahu siapa-siapa." Bagas mencengkram kerah bajunya, bilang, "Siapa dalangnya? Siapa yang suruh kalian bunuh sopir?" Preman itu menyebut satu nama, Dodon Tambun, preman kawakan yang dikenal sebagai Raja Jalanan, lintas Sumatera, dengan koneksi sampai ke pelabuhan dan aparat korup. Bagas mengikat ketiga preman itu ke tiang lampu jalan, lalu menyalakan kamera truk dan merekam pengakuan mereka. Video itu dikirim diam-diam ke Letkol Damar untuk didistribusikan ke jaringan sopir Siba Surya dan rekan-rekan Kopassus yang masih loyal. Ini bukan sekadar balas dendam, ini awal dari operasi pembersihan. Jalanan ini terlalu lama dikuasai oleh bajingan. Mulai malam ini, mereka diburu. Mereka tak akan tahu siapa yang mengintai, sampai tinju sang komando menghancurkan tulang mereka. Langit sore tampak gelap lebih cepat dari biasanya. Awan kelabu menggantung di langit Sumatera, sementara truk merah yang dikendarai Bagas menderu pelan melintasi jalanan sempit di jalur tikungan Curug Wulung, salah satu titik paling rawan yang sering dijuluki para sopir sebagai tikungan neraka. Jalanan menanjak, berlubang, dan tanpa lampu penerangan. Disinilah belasan sopir truk pernah dirampok bahkan dibuang ke jurang, termasuk, diduga kuat, adiknya, Rangga. Bagas sengaja melambatkan laju truknya, pura-pura remblong. Ia tahu betul, para bajing loncat selalu mengincar kendaraan yang terlihat bermasalah. Benar saja, dari semak belukar di sisi kanan jalan, 3 motor muncul membawa 5 pria bertopeng, bersenjata parang dan besi. Mereka mengepung truk dari depan dan belakang. Salah satu dari mereka bahkan tertawa keras sambil menyalakan petasan kecil sebagai sinyal, cara klasik mereka untuk menakuti sopir. "Woi, berhenti, kalau enggak, lo kita jatuhin ke jurang kayak bangke kemarin-kemarin," teriak salah satunya. Bagas mengerem truk dan keluar dengan langkah tenang, tangannya terangkat seolah pasrah. Oke, jangan aneh-aneh, Bang," katanya dengan logat sopir kampung. 2 dari mereka langsung naik ke kabin dan bak truk, sementara 3 lainnya mengapit Bagas. Tapi yang mereka tidak tahu, detik itu adalah kesalahan terakhir dalam hidup mereka. Dengan kecepatan kilat, Bagas menunduk, menangkap tangan bersenjata parang, lalu memutar sendi pria itu hingga terdengar bunyi krek. Asteris tulang patah. Dalam waktu tak sampai 5 detik, ia menendang dada pria di sampingnya hingga terlempar ke batu besar. Pria ketiga mencoba menusuknya, tapi Bagas mengelak dan membalas dengan hantaman siku yang menghantam pelipisnya, langsung tak sadarkan diri. 3 tubuh tergeletak di tanah sebelum yang di atas truk sadar bahwa sesuatu telah salah. Dari atas bak truk, 2 preman lainnya berteriak panik. Satu melompat turun dan mencoba kabur, tapi Bagas menarik kerah bajunya dan menghajarnya sampai giginya rontok. Yang terakhir, yang berada di dalam kabin, mengunci pintu dan mencoba menyalakan truk untuk kabur. Tapi Bagas lebih cepat, ia pecahkan kaca samping dengan siku, menyeret pria itu keluar, dan membantingnya ke tanah keras. Jerit kesakitan menggema di tikungan sunyi itu. Bagas mendekati salah satu dari mereka yang masih sadar dan gemetar ketakutan. "Kalian buang mayat ke jurang sini, kan?" tanyanya dingin. Pria itu mengangguk panik. "Iya, Bang, kami cuma nurut bos. Kami nggak tahu siapa yang lo cari, sumpah." Bagas tak menjawab. Ia mengeluarkan seutas tali nilon dari saku, mengikat mereka di pohon besar, dan menancapkan papan kayu bertuliskan, "Aku bajing loncat." Ini baru peringatan. Langit pun mulai menurunkan hujan ringan saat Bagas berdiri menatap tubuh-tubuh lebam yang tergantung tak berdaya di bawah tiang tikungan. Petir menyambar jauh di kejauhan. Ia menatap ke arah jurang yang gelap dan sunyi, tempat yang mungkin pernah menelan tubuh adiknya. Kini tempat itu menjadi saksi. Bukan lagi kuburan bagi sopir-sopir tak bersalah, melainkan awal dari kebangkitan balas dendam seorang komando yang tak bisa dihentikan siapapun. Kabut masih menggantung tipis ketika Bagas kembali ke truknya malam itu. Tubuh 5 preman yang terkapar di tikungan Curug Wulung kini menjadi isu panas di kalangan para sopir truk. Kabar tersebar cepat melalui grup WhatsApp dan radio komunikasi. Si penyiksa bajing loncat misterius itu mulai jadi legenda. Namun tak ada yang tahu bahwa dalang di balik aksi brutal itu adalah seorang panglima Kopassus yang turun tangan sendiri karena adiknya dibunuh dengan keji. Dari mulut preman terakhir yang nyaris kehilangan nyawanya,
Bagas mendapatkan informasi penting, markas utama para bajing loncat berada di sebuah gudang tua di belakang pasar logistik Tanjung Api-Api. Tempat itu dikendalikan oleh Dodon Tambun ***, ex-narapidana pembunuhan yang kini punya jaringan pencuri, penadah, dan tukang pukul jalanan. Bagas menyimpan nama itu dalam kepalanya seperti menorehkan luka baru, Dodonlah yang akan menjadi target utamanya. Bagas memarkir truknya beberapa kilometer dari lokasi. Ia mengganti pakaiannya, mengenakan jaket hitam, celana taktis, dan masker wajah. Di balik baju itu, ia menyelipkan 2 bilah pisau pendek dan 1 senapan laras pendek yang dibungkus dalam karung. Tak ada tim cadangan, tak ada sandi radio, ia masuk sendirian ke sarang penyamun seperti bayangan di malam pekat. Langkahnya hening, matanya tajam, dan tubuhnya menyatu dengan gelap. Gudang itu tampak lengang dari luar, namun suara musik keras dan tawa mabuk terdengar dari dalam. Belasan pria bersenjata api dan parang tampak santai, sebagian berjudi, sebagian mengemas hasil rampasan dari truk-truk yang mereka jarah. Bagas merayap dari sisi kiri, menaiki atap seng pelan-pelan, lalu masuk lewat lubang ventilasi. Ia menyusup seperti hantu, tak terlihat, tapi mematikan. Satu penjaga yang merokok di dekat tangga hanya sempat menoleh sekali sebelum lehernya ditarik ke belakang dan pisau. Bagas membungkamnya dalam senyap. Mayat itu ditarik ke sudut. Kemudian satu demi satu, penjaga-penjaga di gudang itu lenyap, seperti ditelan malam. Bagas mengatur langkah dengan presisi pasukan elit, tidak memberi kesempatan, tidak memberi suara, hanya kematian. Namun ketika salah satu preman menemukan mayat rekannya di dekat pintu masuk, suasana panik pecah. "Ada penyusup," teriaknya, tapi sudah terlambat. Bagas melempar granat flashbang hasil modifikasi sendiri, dan saat cahaya membutakan semua orang, ia melompat dari atas dan menghajar 2 pria sekaligus dengan gagang senjatanya. Tubuh-tubuh berjatuhan di lantai, kaca pecah, meja terbalik, jerit ketakutan bergema. Belasan orang melawan, tapi tak satu pun cukup cepat. Dodon Tambun, sang bos besar, berusaha kabur lewat pintu belakang, namun langkahnya dihentikan oleh Bagas sendiri. "Mau kemana, Dodon?" ucap Bagas dengan suara dingin seperti baja. Dodon gemetar, tak percaya melihat wajah lelaki yang dulu pernah muncul di berita militer. Lo Panglima Kopassus," gumamnya. "Bukan, malam ini, gue cuma kakak dari Rangga," jawab Bagas sebelum memukulnya hingga pingsan. Ia tak membunuh Dodon, belum. Masih ada pesan yang ingin ia sampaikan. Bagas menyeret Dodon ke tengah ruangan, mengikatnya ke kursi besi. Ia menyalakan kamera truk dan merekam wajah Dodon yang lebam. "Namaku Bagas Prasetya, adikku dibunuh oleh kalian. Mulai malam ini, setiap pelaku yang terlibat akan kuburu satu-satu. Ini bukan peringatan, ini deklarasi perang." Lalu, tanpa ampun, ia membakar sebagian barang rampasan dan meninggalkan markas itu dalam kobaran api. Gudang itu hangus. Teror telah dimulai. Dan semua yang mengenal nama Dodon Tambun kini tahu, ada kekuatan tak terlihat yang memburu mereka dari bayang-bayang malam. Pelabuhan Tanjung Api-Api tampak sibuk seperti biasa malam itu. Truk-truk keluar masuk mengangkut muatan dari kapal ke gudang logistik. Namun di balik kesibukan normal itu, sebuah jaringan gelap tengah bekerja, hasil rampokan dari para bajing loncat dijual di sini kepada penadah berpengaruh, yang bersembunyi di balik lisensi resmi dan seragam aparat. Dan di antara keramaian itu, satu sosok menyusup dalam bayang-bayang, Mayor Jenderal Bagas, kini tanpa pangkat, membawa dendam dan kebenaran di tangannya. Bagas sudah menyelidiki jaringan ini lewat laptop hasil rampasan dari markas Dodon Tambun. Semua bukti mengarah pada satu nama, Kompol Arif Darmawan ***, seorang perwira polisi pelabuhan yang dikenal bersih, tapi ternyata otak di balik perdagangan ilegal barang rampasan. Dia yang melindungi gerombolan Dodon dan mengatur distribusi barang keluar pulau. Bagas menggertakkan gigi, pengkhianat berseragam seperti Arif tak layak mendapat pengampunan. Dengan penyamaran sebagai sopir yang hendak mengantar kontainer ke dermaga malam hari, Bagas menyusup ke area dalam pelabuhan. Ia membawa truk penuh muatan kosong sebagai umpan. Dari radio internal, ia menangkap percakapan antara Arif dan kaki tangannya, menyebutkan lokasi pertemuan di Gudang 7, tempat transaksi besar akan terjadi malam itu. Bagas bersiap, pisau, granat asap, dan pistol berperedam diselipkan di balik baju sopirnya. Malam ini bukan untuk berbicara, ini malam penghukuman. Pukul 23.40,
gudang 7 sudah ramai. 4 mobil box dan 2 truk besar berhenti, dikelilingi pria-pria berjaket gelap dan bersenjata. Di tengahnya berdiri Arif Darmawan, tersenyum sinis sambil merokok, menerima koper berisi uang dari penadah Cina yang baru datang. Semua terasa lancar, sampai salah satu lampu gudang mati tiba-tiba. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Dalam beberapa detik, ruangan itu menjadi gelap gulita. "Apa-apaan ini? Matikan aliran listrik siapa?" teriak Arif. Tiba-tiba granat asap meledak di tengah ruangan. Kabut tebal menutup pandangan, disusul suara teriakan dan tembakan membabi buta. Tapi Bagas sudah ada di tengah-tengah mereka, seperti bayangan kematian. Satu persatu penjaga roboh dengan leher tercekik, atau dihantam benda keras. Bagas menembak kaki 2 preman yang mencoba kabur, lalu memukul kepala penadah dengan popor pistol. Ia bergerak cepat dan senyap, seperti kilat dalam gelap. Arif panik dan mencoba kabur lewat pintu belakang, tapi langkahnya dihentikan oleh tangan Bagas yang mencengkram leher bajunya dan membantingnya ke lantai. "Kau kirim pembunuh untuk adikku. Kau lindungi bajingan-bajingan itu. Sekarang, giliranmu bayar," ucap Bagas sebelum memukul wajah Arif hingga darah muncrat dari mulutnya. Arif merintih, tapi tak diberi kesempatan bicara. Bagas mengikatnya ke tiang gudang, lalu menghidupkan kamera truknya lagi. Dalam video yang ia rekam, Bagas memperlihatkan wajah Arif yang berdarah-darah. "Inilah wajah pengkhianat berseragam. Dia bukan polisi. Dia penjahat dengan gaji negara. Aku akan bersihkan jalanan ini, dan tak ada satupun yang bisa sembunyi di balik seragam." Setelah itu, Bagas mengirim rekaman itu ke media lokal, lalu membakar sebagian gudang. Ia pergi sebelum sirene polisi datang, meninggalkan jejak kehancuran dan pesan jelas, keadilan sedang berjalan dengan tangan besi. Hanya berselang 2 hari setelah insiden pembakaran gudang 7, nama sopir hantu mulai menghantui jaringan kriminal jalanan. Video pengakuan kompol Arif viral di kalangan truk logistik dan komunitas sopir. Beberapa bos penadah mulai ketakutan, sebagian menghilang, dan sisanya menyewa orang-orang bayaran untuk memburu Bagas. Namun satu orang merasa dipermalukan luar biasa, Johan Surapati eks pasukan bayaran dari Ambon, kini jadi pembunuh bayaran di bawah komando jaringan lintas Sumatera. Ia disewa khusus untuk menangkap atau membunuh Bagas, dengan imbalan 2 miliar rupiah. Tanpa ragu, Johan membangun rencana cepat. Ia dan 2 anak buahnya menyamar sebagai sopir logistik, lalu menyabotase salah satu truk Siba Surya yang diketahui akan melintas di jalur lintas timur malam itu. Mereka tahu Bagas selalu beroperasi seorang diri dan tak pernah menjauh dari rute berbahaya. Saat malam turun, mereka memasang jebakan, membuat jalan seolah-olah longsor, memaksa kendaraan melambat dan mengarah ke jalur alternatif, jalanan tua yang sempit dan sunyi. Bagas yang sedang melintasi rute itu langsung curiga. Namun ia tetap melaju pelan, menaruh tangan pada gagang senjata. Tiba-tiba, dari balik semak, sebuah truk besar melaju cepat dari arah belakang dan menghantam sisi truknya. Getaran keras mengguncang kemudi. Lalu, 2 orang meloncat dari truk belakang ke atas kabinnya. Salah satunya adalah Johan. Di tangan mereka, terhunus parang dan tongkat baja. Mereka pikir, ini hanya sopir biasa. Mereka salah besar. Bagas membanting setir ke kanan, membuat salah satu penyerang nyaris terjatuh. Ia lalu membuka jendela kabin dan naik ke atap truk yang melaju kencang. Di atas sana, pertarungan brutal pun pecah, di atas kecepatan 80 km per jam. Johan menyerang lebih dulu, memukul kepala Bagas dengan tongkat. Bagas menahan, berputar, dan menghantam perut Johan dengan lutut. Mereka berdua hampir terjungkal. Di bawah, truk bergoyang hebat, ban kanan menghantam batu, menimbulkan percikan api. Anak buah Johan mencoba membantu, tapi dilempar jatuh oleh Bagas dengan tendangan memutar. Johan sendiri lebih terlatih dari yang lain. Ia bertahan lama, memukul, menusuk, melukai pundak kiri Bagas. Namun sang komando tak gentar. Dengan darah mengalir dari pundaknya, ia menangkap tangan Johan, memelintirnya, lalu menghantamkan kepala Johan ke besi atap truk. Sekali, 2 kali, Johan limbung, dan pada pukulan ketiga, tubuhnya jatuh terhempas ke aspal, berguling keras di jalan, lalu hilang dari pandangan. Bagas kembali turun ke kabin dengan tubuh berdarah, menggenggam kemudi sambil megap-megap. Tapi matanya tetap tajam, nafasnya berat, dadanya panas. Di kaca spion,
Ia melihat truk musuh terguling di kejauhan dan terbakar. Jalan kembali sunyi, tapi luka di bahunya mulai melemahkan tubuhnya. Ia menepi di hutan pinggir jalan, turun, dan menjahit sendiri lukanya dengan benang medis darurat yang ia simpan. Sambil menahan nyeri, ia berbisik, "Kau belum selesai, Bagas. Masih ada sisa." Keesokan harinya, Johan ditemukan oleh warga dalam kondisi sekarat. Rahangnya remuk, kakinya patah. Ia tak bisa bicara, hanya menatap kosong. Tapi satu kalimat lirih sempat ia bisikkan ke dokter jaga di IGD, "Dia bukan manusia, dia iblis penyamar." Kalimat itu menyebar cepat di kalangan kriminal lintas Sumatera. Nama Bagas kini tak sekadar menakutkan, ia menjadi legenda gelap. Sosok tak terlihat yang membalas dendam dengan kecepatan, kekuatan, dan kehendak yang tak bisa dihentikan oleh uang atau peluru. 3 hari setelah pertarungan brutal di atas truk, Bagas memulihkan diri di sebuah warung tua milik mantan prajurit TNI di pinggiran Palembang. Luka di bahunya mulai mengering, tapi rasa perih di dalam dadanya tak bisa disembuhkan oleh obat. Ia tahu perburuan belum selesai. Johan hanyalah bayaran. Musuh sesungguhnya masih bersembunyi, mengendalikan semua kekacauan dari balik layar. Bagas mengutak-atik ponsel yang disita dari anak buah Johan, dan di dalamnya, ia menemukan serpihan petunjuk terakhir, nama dan wajah lama yang tak asing. Letnan Jenderal Purn Roni Sembiring, mantan komandan wilayah militer, pernah menjabat sebagai kepala distribusi logistik nasional, kini pensiun dan tinggal di balik tembok mewah villa pribadi di Bukit Kemiling. Dulu ia dihormati, tapi sejak pensiun, ia membangun kerajaan bayangan, mengatur penyelundupan, melindungi bajing loncat, dan menjual kembali barang rampasan lewat jaringan internasional. Nama Sembiring disebut dalam catatan pembagian hasil rampasan di laptop Dodon, dan juga tercatat sebagai pemberi perlindungan dalam ponsel Arif Darmawan. Bagas menatap layar ponsel itu lama, lalu memejamkan mata. Ia ingat, Sembiringlah yang pernah memecat dan mempermalukan ayah mereka dulu karena menolak ikut bisnis kotor saat masih dinas. Luka itu kembali membakar hatinya. Kini, adik kandungnya dibunuh oleh jaringan yang dibiayai orang ini. Dendam Bagas bukan lagi sekadar pribadi. Ini soal harga diri keluarga, soal nama baik yang diinjak-injak selama puluhan tahun. Tanpa menunggu waktu, Bagas menyusun rencana penyusupan ke Villa Bukit Kemiling. Ia tahu, tempat itu bukan hanya kediaman pribadi, melainkan markas sekaligus benteng yang dijaga mantan pasukan bayaran dan satpam bersenjata. Ia mempelajari denah, jadwal patroli, dan akses kabel listrik lewat peta satelit rahasia yang dimiliki Kopassus. Kali ini, dia tak akan membakar. Dia akan mengungkap semua. Ia ingin Sembiring hidup, untuk menanggung malu di hadapan rakyat. Malam itu, hujan turun deras. Bagas merayap lewat selokan belakang villa, menyusup lewat gudang penyimpanan, dan mematikan aliran listrik utama dari panel kontrol. Suasana berubah kacau. Penjaga-penjaga mulai kelimpungan. Di tengah gelap, Bagas menaklukkan mereka satu persatu seperti bayangan. Senjata api tak berguna saat tak tahu dari mana serangan datang. Dalam waktu 20 menit, seluruh kompleks lumpuh. Bagas pun berdiri di depan pintu utama kamar kerja Roni Sembiring. Pintu ditendang keras. Roni yang sedang menenggak anggur mahal terlonjak kaget. Di hadapannya berdiri pria yang wajahnya penuh luka, namun matanya menyala seperti bara. "Kau," desis Roni, "masih hidup." Bagas tak menjawab. Ia melempar flash disk ke meja. "Itu semua bukti kejahatanmu. Distribusi ilegal, pembunuhan sopir, korupsi logistik, pembantaian adikku. Lengkap, akan kupublikasikan semuanya besok. Tapi sebelum itu, aku ingin lihat ketakutanmu." Sembiring mencoba meraih pistolnya, tapi Bagas lebih cepat. Ia menekan tangan Roni ke meja, mematahkan jarinya satu persatu sambil menatap wajah tua itu yang meringis kesakitan. "Ini, untuk ayahku. Ini, untuk adikku. Dan ini, untuk semua sopir yang kau bunuh demi harta." Roni menjerit, namun Bagas tak membunuhnya. Ia memborgol Roni ke kursi besi, memanggil media dengan koordinat lokasi, lalu pergi meninggalkannya, terhina, terluka, dan terungkap di depan seluruh Indonesia. Keesokan harinya, berita meledak. Letjen Purn Roni Sembiring ditangkap dalam kondisi babak belur, diduga pelaku utama jaringan bajing loncat nasional. Video pengakuan dari Dodon, Arif, dan barang bukti dari flash disk tersebar luas. Nama Bagas tak pernah disebut dalam berita, tapi para sopir tahu,
sang komando bayangan telah menuntaskan misi. Jalanan kini mulai terasa aman kembali, dan bayangan dendam itu mulai menghilang di balik deru truk yang melaju. 1 pekan setelah terbongkarnya jaringan bajing loncat terbesar di Sumatera, suasana jalur logistik berubah drastis. Posko keamanan mulai aktif kembali, patroli aparat di titik rawan diperbanyak, dan komunitas sopir Siba Surya memasang spanduk besar di truk-truk mereka, "Untuk Rangga, kami tak akan lagi takut." Namun di balik euforia para sopir dan pemulihan distribusi nasional, satu sosok memilih menjauh dalam diam, Mayor Jenderal Bagas Prasetya. Bagas kembali ke makam Rangga di pemakaman sederhana di luar Jakarta. Dengan pakaian biasa, topi lusuh, dan luka yang belum sepenuhnya sembuh di bahunya, ia berdiri sendiri membawa satu bendera merah putih kecil dan sebuah bingkai foto. Wajahnya terlihat tenang, tapi matanya sembab. Kali ini, tak ada kemarahan, tak ada dendam, hanya rasa rindu yang begitu dalam, dan penyesalan yang tak terucapkan. Ia menunduk lama, lalu berlutut di depan nisan yang masih basah oleh hujan semalam. "Aku berhasil, Dik," bisik Bagas pelan. Suaranya nyaris tak terdengar, seperti menahan tangis. "Semua orang yang tangannya berlumuran darahmu, sudah tumbang. Tapi entah kenapa, hatiku tetap kosong." Ia meletakkan bingkai foto mereka berdua saat kecil, foto usang saat Bagas mengenakan seragam SD, dan Rangga masih balita dalam gendongannya. "Kau tahu, aku bisa bertahan di medan perang. Tapi kehilanganmu, itu pertempuran yang tak pernah bisa aku menangkan." Tak lama kemudian, puluhan sopir dari komunitas Siba Surya berdatangan diam-diam. Mereka tak memberitahu Bagas, tapi mendengar kabar bahwa hari itu ia akan datang. Dengan mengenakan seragam sopir yang rapi, mereka berbaris pelan membawa bunga dan poster bertuliskan, "Terima kasih, Komandan, untuk Rangga, untuk keadilan." Suasana makam mendadak hening penuh hormat. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorak-sorai, hanya mata-mata yang berkaca dan kepala-kepala yang tertunduk. Salah satu sopir senior, Pak Sarto, menghampiri Bagas. Ia berjabat tangan dan berkata dengan suara berat, "Kami kehilangan saudara, tapi kami dapatkan pelindung." Bagas hanya mengangguk, suaranya tercekat. Ia merasa tak pantas disebut pelindung, karena datangnya selalu terlambat untuk Rangga. Tapi hari itu, ia sadar, adiknya memang telah tiada, namun semangatnya hidup dalam setiap truk yang kini kembali berani melaju tanpa rasa takut. Saat senja mulai turun, Bagas mengambil bendera merah putih kecil dan menancapkannya di samping nisan. "Dik, kau bukan hanya sopir. Kau pahlawan, kau mati dalam perjuangan." Ia memberi hormat seperti memberi penghormatan pada seorang prajurit gugur. Tak ada dentuman senjata, tak ada upacara militer, tapi dari hatinya, itu adalah penghormatan tertinggi yang bisa diberikan seorang panglima kepada adiknya sendiri. Setelah semua pelayat meninggalkan lokasi, Bagas masih berdiri sendiri. Hujan mulai turun rintik-rintik, tapi ia tak bergeming. Dalam hati, ia bicara sendiri, "Tugasku selesai. Kini aku kembali bukan sebagai bayangan, tapi sebagai Bagas, kakakmu." Ia menatap langit yang gelap, berharap jiwa Rangga mendengarnya dari tempat yang lebih damai. Lalu perlahan ia berbalik, meninggalkan makam, membawa damai, dan luka yang perlahan mulai sembuh. Seminggu setelah penghormatan di makam Rangga, Bagas menerima surat resmi dari Markas Besar TNI. Isinya, panggilan kembali ke markas untuk menerima penghargaan khusus atas kontribusi tidak resmi dalam pengamanan distribusi nasional. Namun Bagas tak langsung menjawab. Ia hanya menatap surat itu lama, duduk sendirian di sebuah warung kopi pinggir jalan tempat Rangga dulu sering singgah. Dalam diam, ia tahu satu hal, ia bukan lagi panglima yang sama. Nama Bagas kini menjadi legenda tak tertulis di kalangan sopir truk. Mereka menyebutnya, Komando Bayangan, pelindung jalanan yang tak terlihat tapi nyata. Namun di balik semua kisah itu, tak ada yang tahu bahwa Bagas setiap malam masih dihantui wajah adiknya. Wajah yang ia gagal lindungi. Penghargaan, pangkat, bahkan balas dendam, tak mampu mengembalikan satu nyawa yang paling berharga baginya. Ia mulai merasa tak punya tempat lagi di dunia formalitas. Suatu malam, Letkol Damar, sahabat lamanya, menemui Bagas di sebuah bengkel tua di Lampung. Ia membawa kabar bahwa Presiden sendiri telah menanyakan sosok misterius di balik penggulingan jaringan bajing loncat. "Ini saatnya kau kembali ke tempatmu," kata Damar. Tapi Bagas hanya tersenyum tipis. "Tempatku bukan lagi di belakang meja, Mar.
Aku terlalu lama tinggal di gelap. Dan ternyata, gelap itu membuatku melihat lebih jelas. Tanpa banyak kata, Bagas menyerahkan lencana dan kartu identitas Kopassus miliknya. Ia menaruhnya di atas meja, bersama ponsel dinas dan dompet tua berisi foto Rangga. Kalau suatu hari negara ini butuh, aku akan datang lagi. Tapi untuk sekarang, biarkan aku hilang. Damar tahu, tidak ada kata yang bisa menahan Bagas. Ia menepuk bahu sahabatnya dengan berat hati, lalu pergi tanpa memaksa. Keesokan harinya, truk kontainer Sibasurya bernomor plat lama terlihat kembali melaju di jalan lintas Sumatera. Tapi kali ini bukan mengangkut barang, hanya truk kosong, dikendarai seorang sopir bertopi lusuh, mengenakan jaket tua dan menyetel radio kecil yang memutar lagu-lagu lama. Tak ada kamera, tak ada senjata, hanya tatapan tajam dari kaca spion dan kenangan yang terus hidup dalam sunyi. Beberapa sopir yang berpapasan saling mengklakson ringan. Salah satu dari mereka sempat berseru lewat HT. "Komando itu lewat, bro, dia masih jaga kita." Namun saat dicari, truk itu sudah menghilang di tikungan panjang yang dipenuhi kabut. Seolah hanya bayangan, seolah hanya dongeng. Tapi bagi para sopir, itu cukup untuk membuat mereka merasa aman, walau hanya sesaat. Bagas tak pernah benar-benar kembali ke markas. Ia tak pernah menuntut penghargaan atau gelar pahlawan. Ia hanya terus melaju dari kota ke kota, menyusuri jalur distribusi yang dulu penuh darah. Dalam hatinya, ia tahu, selama masih ada ketidakadilan di jalanan, selama masih ada sopir-sopir yang dihina dan ditindas, maka ia belum benar-benar pensiun. Karena bagi Bagas, jalan ini bukan sekadar aspal, tapi makam, kenangan, dan kehormatan.